Irfan Hakim beri 1 unit rumah buat Melda. Suaminya nyesel menceraikan, minta rujuk. Kisah hidup Melda Savitri, 33 tahun, wanita berjuang asal Aceh Singkil, telah mencapai babak dramatis yang tak pernah terbayangkan. Setelah didera pengkhianatan pahit, diceraikan oleh suaminya, J, seorang anggota Satpol PP yang baru lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, hanya 2 hari sebelum pelantikan. Melda kini diangkat derajatnya oleh kebaikan publik yang puncaknya adalah hadiah fantastis berupa 1 unit rumah permanen dari presenter ternama, Irfan Hakim. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Hadiah yang mengubah hidup ini seketika menjadi pukulan batin terberat bagi mantan suaminya. J, yang dahulu dengan mudah menjatuhkan talak dengan alasan sepele, kini harus menelan pil pahit penyesalan di hadapan publik. Di tengah kebahagiaan baru Melda, tersiar kabar bahwa J, sang PPPK Aceh Singkil, kini dilanda kehancuran moral dan finansial, membuatnya meratap dan merengek-rengek memohon kepada Melda untuk rujuk. Kontras nasib keduanya menjadi refleksi tajam tentang karma dan harga sebuah pengorbanan yang tulus. Fondasi baru untuk pejuang yang dikhianati. Irfan Hakim yang dikenal luas sebagai figur publik dengan empati mendalam terhadap perjuangan kaum ibu, mengungkapkan bahwa kisah Melda Savitri telah membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Ia terenyuh melihat perjuangan seorang istri yang rela berjualan sayur dan cabai demi membiayai kebutuhan rumah tangga, bahkan sampai membelikan seragam korpri untuk suami yang justru mencampakkannya setelah mencapai kesuksesan. Saya mengikuti semua kisahnya. Raffi Ahmad sudah beri mobil untuk mobilitas, Sheila Saukia sudah kasih modal untuk usaha. Tapi saya berpikir di mana anak-anak Melda akan tumbuh. Mereka butuh tempat yang kokoh, yang bisa mereka sebut rumah, tanpa rasa takut diusir atau kembali ke rumah orang tua. Ujar Irfan Hakim dalam sebuah konferensi virtual yang penuh haru. Hadiah rumah ini bukan sekedar bangunan, tapi fondasi ketenangan batin untuk Melda. Ini adalah wujud hormat kami, masyarakat Indonesia, kepada pahlawan kesabaran seperti Melda. Tapi satu hal yang gue pengen kasih tahu ke kalian para wanita. Dari dulu udah gue bilang ke kalian, jangan pernah mau menemani laki-laki dari nol. Apalagi kalian yang menafkahi laki-laki, jangan. Karena nanti ketika dia udah sukses, seleranya bukan kalian lagi. Apakah semua laki-laki begitu? 99,999%. Kalau kalian dapat yang benar-benar dari nol, sampai kalian beruang, dia baik, itu kalian dapat mujizat itu namanya. Atau nggak ketahuan aja dia main di belakang, pakai uang yang kalian cari bersama. Nggak ada laki-laki yang benar-benar mencintai kalian, menginginkan kalian. Apalagi seperti yang gue lihat di video itu kan, ngambil dia dari rumah keluarga bla bla. Kalau memang dia benar-benar mencintai kalian, dia akan bekerja keras dahulu. Terlebih dahulu dicarinya dulu modal untuk menghidupi kalian baru. Bukan kucuk-kucuk kalian jualan sayur segala macam untuk agar dia bisa hidup dan akhirnya dia lolos tes PNS, kemudian kalian dicampakkan. Jangan mau, kan gue bilang. Pokoknya buat kalian semua wanita dimanapun kalian berada, kalau ada laki-laki yang ngajak kalian berjalan dari nol, tinggalkan, buang, cari yang lain. Nggak ada. Nanti kalau dia udah dari nol, udah di angka tinggi, kalian buang sama dia. Seperti kejadian ini. Tolong pintar. Itu siapa itu yang berita hoax itu? Yang katanya istri P3K yang diceraiin, ternyata yang selingkuh itu istrinya. Logikanya ya, kalau emang istrinya yang selingkuh, glowing lah dia. Udah tahu keadaannya kucel kayak gitu. Sekarang agak ada yang namanya kucel, agak ada yang namanya susah Sekarang dia dibantu sama orang-orang kaya. Khusus buat para netizen yang sudah gatel mau mengomentari video-videoku, sabar dulu ya, sabar. Saya uji dengan kesabaran kalian. Saya tahu kalian sudah gatel mau mengomentari video-videoku, tapi saya uji dulu kesabaran kalian ya. Sabar, belum waktunya kolom komentar dibuka. Sabar ya. Jadi buat netizen yang mau berkomentar, yang sudah gatel mengomentari video saya, sabar ya sayang. Kalian itu pasti saya yakin sudah ingin berkomentar. Tapi saya akan uji kalian dulu ya. Uji kesabarannya dulu ya. Sabar. Nanti kalau sudah waktunya pasti saya buka. Tahu kan, saya suka buka tutup kolom komentar. Oke? Buat Uda Jakpar Siddiq atau ex suami Kak Melda Savitri, semoga video ini sampai ke kamu ya Bang Jakpar atau Uda Jakpar Siddiq. Kalau kamu main HP dan kebetulan kamu scroll, kamu lihat video ini, coba kamu dengerin sebentar aja. Udah coba deh, udah nonton ya dari kisah cerita yang disampaikan oleh Kak Melda.
di acara-acara yang belakangan ini diisi oleh Kak Melda ya, itu satu pun nggak ada yang menyudutkan Uda, nggak ada yang menyalahkan Bang Jakpar ya. Jadi coba abang tonton lah di situ. Kalau memang abang itu punya hati, ya abang lihatlah ya gimana di sana itu nggak ada, memang nggak ada kekerasan, nggak ada KDRT, nggak ada perselingkuhan, ya paling faktor ekonomi itu aja lah. Kalau aku perhatikan, kalau aku ambil kesimpulan cuma faktor ekonomi. Kalian sudah dikaruniakan 2 orang putri, dititipkan Allah 2 orang putri. Ujian kalian mungkin ekonomi. Karena Kak Melda tadi ikhlas membantu Bang Jakpar atau Uda Jakpar, makanya pintu rezeki langit itu dibukakan lah buat kalian selebar-lebarnya. Dimana Bang Jakpar tadi mungkin rezeki kamu pas lulus P3K sampai kamu pengangkatan itu rezeki anak-anakmu, rezeki istrimu juga. Pas kamu pengisian DRH itu kan ada, kamu mencantumkan nama keluargamu, anak-anakmu di situ. Itu tunjangan untuk siapa? Untuk anak istrimu. Ya Bang Jakpar, coba abang dengarkanlah video. Ya abang tonton di podcastnya Denny Sumargo, kemudian sampai Kak Melda itu ke acara rumpinya si Penny Rose, dan terakhir ini barusan aku baru nonton ini di acaranya Pagi Ambiar. Itu ceritanya sama aja, nggak ada yang menyudutkan Bang Jakpar, malah Kak Melda sendiri yang minta maaf karena kekurangan dia, karena dia nggak merawat diri. Ya semoga video ini sampai ke kamu Bang Jakpar, dan semoga kamu ada keterbukaan hati. Aku nggak maksain sih kalian berdua untuk rujukan atau kembali, tapi cobalah kalian pikirkan perasaan anak-anak kalian, putri-putri kalian ya, yang mana dia itu gimana ya, masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Dia sering manggil-manggil kamu loh. Ya mungkin kalau memang perpisahan atau perceraian itu yang terbaik, kamu jangan lupain putri kamu ya. Kamu sering lah lihat ya, kalau memang kamu ngerasa perpisahan itu adalah yang terbaik, atau jodoh kalian sudah batas itu, ya sudah. Yang penting jangan lupakan putri kalian. Kayak manapun juga kebersamaan kalian itu nggak akan sama ketika kalian berpisah dalam membesarkan putri-putri kalian. Ya Bang Jakpar, semoga video ini sampai ke kamu, dan bagi kawan-kawan yang mungkin menonton video ini bisa kalian share ya, supaya video ini bisa menyebar lebih banyak lagi dan sampai ke Bang Jakpar ini tadi. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk lagi ke segmennya Mbak Melda, Imelda Savitri. Ini ada beberapa video, mungkin kalian sudah melihat tadi ya, awal-awal ada VT terbaru dari Imelda Savitri. Nah, ini kita ada VT terbaru lagi. Selanjutnya kita lihat ya, yang selanjutnya itu ada kenapa dengan kakak ini ya. Ada yang tahu, pengen terkenal juga nih katanya. Seorang wanita pemilik akun Juwita 91 pada Senin kemarin ya, memberi gelar Imelda Savitri asal Aceh yang diceraikan suaminya diangkat PPK jadi wanita tak tahu malu tahun 2026 katanya gitu. 2025 ya. Ampun. Yang terkenal begini amat sih ya, menyenggol sana sini. Buat kalian ya yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin. Nah, kita lihat, kita reaksi bareng-bareng guys. Kira-kira ini dia ngomongin apa ya? Dia rela menceritakan kisah rumah tangganya demi mendapatkan simpati orang-orang banyak. Melda Savitri, wanita tidak tahu malu tahun 2025. Waduh. Ya Besti, ini ini buat netizen yang menanyakan gamisku, saya jelaskan di video ini. Asik ya, promosi tanpa make up, tanpa minyak apapun ya. Jadi saya memang sehariannya lebih suka dengan natural. Dan kenapa saya suka ini, udah lama banget ya. Ini dulu saya waktu Kamis ini dulu waktu saya masih ikut majelis. Jadi ketika saya ada kegiatan, pasti saya menggunakan untuk pergi ke majelis adalah Kamis ya. Ini Kamis ini saya untuk yang di Salafi ya. Jadi ya begini, dan alhamdulillah Kamis ini masih muat di saya, bahkan longgar sangat. Alhamdulillah. Jadi Kamis saya kan dulu banyak, tapi kegedean saya kasihkan ke adik-adik perempuan karena adik-adik perempuan gemuk kalau saya kurus.
Maksudnya apa? Coba aku bilang. Dicerai 2 hari sebelum suami dilantik PPK, rezeki Imelda Savitri mencurah tanpa diduga ya. Sekejap mata Allah angkat derajatmu wahai wanita tangguh yang penuh kesabarannya. Nah, kita akan cantik di mata orang yang tepat karena pada dasarnya semua wanita di dunia ini cantik ya. Sekejap mata Allah angkat derajatmu. Waduh. Selamat pagi, jadi hari ini Nih, buat jam bilang salfok sama tangan dan buka meda, kau tunggu ya katanya. kita udah nyampe di salah satu klinik ya. Jadi kita mau mau make over serta merombak wajah dan juga ini kira-kira nanti akan bersanding dengan seorang pangeran berkuda putih. Waduh. Ini Imelda Savitri waktu gadisnya dari tahun 2016 sampai 2020 ya, jadi promotor HP Samsung di toko Cicuba Sel Penayong Banda Aceh ya. Sukses terus ya Imelda. Hapuslah mantan-mantan biar hidup soal pacaran, hilangkan jejak mengenali kita. Emang cantik sih. Sebelum lanjut, jangan lupa follow, like, dan komen ya guys. Melda Savitri, kisahmu bikin kita terharu. Apa ini? Raffi Ahmad dan Nagita sambut wanita viral ini. Melda Savitri menangis saat masuk rumah Andara. Segera datang ke Andara. Ada kejutan spesial dari gue dan Nagita. Kompleks Andara, hunian super mewah, milik Raffi Nagita, lengkap dengan fasilitas ala resort, kolam renang infinity, gym pribadi, taman hijau, dan keamanan 24 jam. Melda, yang baru tiba di Jakarta, langsung terbang ke Andara. Di sana, Raffi dan Nagita sambut hangat, peluk Melda, main bareng anak-anaknya. Kita ingin bantu Melda bangun masa depan baru, kata Nagita sambil mata berkaca-kaca. Raffi tambah, bukan cuma undangan, tapi kita dukung usaha Melda. Mungkin ada investasi kecil untuk modal jualan sayur organiknya. Melda, terima kasih, ini seperti mimpi. Raffi Ahmad kemudian membagikan potongan video lain. Ia mengatakan, undangan ini bukan sekadar konten, melainkan bentuk nyata dukungan terhadap perempuan Indonesia yang berani berdiri setelah dijatuhkan. Gue undang Melda bukan karena viralnya, tapi karena perjuangannya. Dia kuat banget, dan gue pengen semua orang tahu kalau setiap luka bisa sembuh kalau kita terus berjuang. Kalimat sederhana itu langsung memantik ribuan reaksi. Waduh. Netizen menilai Raffi dan Nagita telah memberi contoh teladan baru di tengah dunia hiburan yang sering hanya mengejar sensasi. Waduh, itu dia guys ya, terkait info dari Imelda Savitri untuk video kali ini. Nah, mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.